Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi nabiyyina Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma li mu'allifi hadzal kitab, Allahumma li syurahi hadzal kitab, Allahumma li muhasyi hadzal kitab, Allahumma liman akhadna anhum hadzal kitaba wa hadzal ilma, Allahumma lana wa lahum maghfirataka wa ridwanaka wa afwaka wa afiyataka. Amin amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirunal kiram, insyaallah kita akan melanjutkan babu ar-rahni. Memang babul muamalat ini kalau kita hitung di daftar isi ya, itu Abi Suja itu menyebutkan 28 macam muamalat. Berarti kalau kita tadi sudah mempelajari baik, riba, khiyar dan salam, itu baru 4. Jadi ada 24 lagi. Walaupun kalau kita lihat matan itu kayaknya sedikit sekali, ringkes-ringkes gitu ya. Tetapi kalau dijabarkan memang muamalah ini panjang. Jadi terkadang ekspektasi kita pengen menargetkan sekian halaman, tapi kadang agak kurang kesampaian gitu ya. Tapi setekannya saja, nggak ada masalah. Baik. Babur rohni. Ar-rohan secara definisi kurang lebih ya, taufiqu dainin bi'ainin, yakni seperti menjamin utang dengan barang ya. Ada dalam rukun rohin itu yang pertama namanya rohin ya. Rohin itu orang yang utang. Orang yang utang dinamakan rohin, kemudian dia menggadaikan barang. Terus ada yang mengutangi yang mendapatkan barang gadaian tersebut, namanya murtahin ya. Terus yang ketiga utang, karena kalau nggak ada utang nggak boleh ada pegadaian, namanya marhunun bihi. Terus ada yang namanya barang gadaian namanya marhun. Kemudian si orang yang utang berkata kepada yang mengutangi, saya gadaikan HP saya untuk jaminan utang saya. Lah, ini namanya akad atau sigoh ya. Jadi rohinun, murtahinun, marhunun bihi, marhunun dan sigotun, itu kurang lebih gambarannya. Kemudian nanti rohin dan murtahin harus akil, harus balik ya, tidak boleh terpaksa. Terus utang harus sudah terjadi, tidak boleh kita menggadaikan barang jaminan untuk utang yang belum ada, tapi utang harus sudah terjadi. Itu kurang lebih gambarannya. Qala al-muallif radhiyallahu anhu wa anna ajmain, faslun wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Ini syarat marhunun, yaitu benda yang akan dijadikan gadaian. Semua yang boleh dijual dan dibeli di babul baik boleh dijadikan barang gadaian. Wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu fid duyun. Dalam utang-utang, utang beda dengan qard ya. Utang ini lebih luas. Kalau kita hutang uang itu kan dalam istilah kita itu yang lumrah dinamakan utang. Tapi seperti misalkan salam, penjual kan ngasih barangnya masih bulan depan, itu utang. Seperti juga beli bai'ul dhimmah, barang duluan uangnya nanti, itu juga utang ya. Seperti juga kita merusakkan barang orang dengan sengaja, belum sempat ganti, utang juga. Atau kita pinjam uang, utang, itu juga utang. Jadi duyun di sini nggak harus utang berupa seperti kita uang gitu. Jadi maknanya luas. Idza staqarra thubutuha fi dhimmah, ya sudah terjadi, utangnya sudah terjadi. Ini idza staqarra ini syarat
marhunun bihi, yaitu utang tadi. Walirrohini arruju'u fihi malam yakbidhu. Arrohin, orang yang berhutang, yang menggadekan HP-nya misalkan, dia boleh mengatakan HP nggak jadi saya gadekan, nggak ada masalah, dengan syarat HP-nya belum dipegang yang ngutangi, yang diberi jaminan, seperti itu. Tapi kalau sudah dijaminkan, nggak boleh balik lagi. Wala yadmanuhul murtahin illa bitta'addi. Dan murtahin, penerima gadaian, tidak menjamin kerusakan atau mengganti kerusakan yang terjadi di barang gadaian kecuali terjadi yang namanya ta'addi. Ada dua istilah, ta'addi dan tafrid. Ta'addi artinya fi'lu ma la yajuz. Tafrid artinya tarku ma yajib. Jadi kalau si penerima gadaian ini misalkan HP terus ditaruh di depan ruang tamu, itu kan bukan tempatnya HP, berarti dia meninggalkan yang wajib bagi dia, itu namanya tafrid, ya, seperti itu. Lah, apabila melakukan tafrid atau ta'adi terus barangnya itu rusak, hilang dan sebagainya, maka murtahin, penerima gadaian tadi, mengganti atau mengislah kalau rusak dan lain sebagainya. Tetapi kalau dia sudah menjaga dengan sebaik-baiknya, terus rusak gara-gara afatun samawiyah atau kebakaran atau tidak, sesuatu yang tidak diinginkan yang bukan karena manusia, ya, itu dia tidak mengganti. Artinya la yadmanuhu, la yadmanul marhuna al illa bitta'adi. Wa idza qabadha, domirnya sama Imam Abu Suja dimajhulkan, tidak disebutkan. Wa idza qabadha, siapa? Qabadha menerima, al murtahinu yang mengutangi atau ad-dainu. Apabila yang mengutangi sudah menerima ba'dzal haqi, hak di sini artinya sebagian utang. Artinya dia ngutangi 1 juta, dia sudah menerima 500.000, lam yakhrud say'un minar rohni, tetap status barang gadaian belum lepas. Jadi dia menggadaikan HP, utangnya 1 juta, baru membayar 500.000, utang belum lepas, walaupun sudah dibayar setengah. Tidak boleh terus misalkan kan sudah 50% atau lebih, mana HP-nya saya ambil lagi. Tidak boleh. Hatta yakdhiya arrohinu jami'ahu ay jami al-haqi atau jami'a adaini. Jadi ini kurang lebih beberapa hukum yang berkenaan dengan rohan. Muamalat yang keenam yaitu al-hajru. Al-hajru maknanya adalah al-man'u minat tasarrufat al-maliyah. Jadi seperti kayak diblokir lah. Tidak boleh bertransaksi, tidak boleh bermuamalat. Itu kurang lebih definisinya. Lah, hajar ini bisa terjadi karena dia belum balik. Karena di mazhab manapun ya jumhur kan mengatakan sobi itu nggak boleh jual beli dan lain sebagainya. Terus hajrun ini juga bisa terjadi karena orang gila. Ya, terus bisa terjadi karena orang safih. Safih ini bisa dikatakan dia mubadzir, ya, mubadzir. Terus hajar ini bisa terjadi juga karena orang bangkrut. Yang keempat ya, muflis. Terus yang kelima, hajar ini bisa juga terjadi karena orang sakit. Ya, sakit parah yang menyebabkan meninggal. Yang keenam, hajar ini terjadi karena seseorang itu budak. Karena budak nggak boleh bertransaksi, ya kan? Jadi kurang lebih 6 ini adalah sebab utama hajar. Walaupun dalam detail setiap yang 6 tadi punya perincian masing-masing, tetapi itu secara umum adalah asbabul hajri sitatun. Qala al-muallif rahimahullah taala faslun wal hajru man utasarrufat maliyah ala sitah
Itu objeknya ada 6 macam. Yang pertama ala sobi, yang kedua wal majnuni, yang ketiga as-safihi al-mubadziri limalihi. Ya, safih yang mubadir limalihi. Mubadir itu artinya mentasorofkan uang tidak untuk sesuatu yang manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Itu dinamakan mubadir. Tentu orang dinamakan mubadir ini dia diblokir dari muamalat apabila ada pemerintah Islam yang mengatakan ente mubadir terus hukum pengadilan. Nah, kalau sudah ada hukum pengadilan, orang nggak boleh berjual beli dengan dia. Tetapi di zaman sekarang, ya orang yang mubadir ya tetap mubadir, nggak ada hukum apa-apa. Lah itu namanya safihun atau mubadirun muhmal. Mubadir tapi ya lepas, nggak ditaleni gitu ya. Lah ini ya akadnya sah ya, karena hajarnya seorang mubadir ini harus dari keputusan dari pengadilan. Kalau nggak ada pengadilan yang memakai fikih, ya sudah, berarti safihun muhmalun namanya. Lah ini tasarufatnya tetap sah. Adapun majnun dan sobi ini nggak butuh pengadilan, ya nggak butuh pengadilan, sudah otomatis dia mahjur. Kemudian yang keempat adalah al-muflis. Muflis ini artinya orang yang bangkrut. Alladzi irtakabat huduyun, yang mana dikalahkan oleh utangnya. Jadi utangnya banyak, utangnya lebih banyak dari hartanya. Nah itu. Kalau utangnya sama atau lebih sedikit belum dinamakan muflis, tapi utangnya lebih banyak daripada hartanya. Dan ini juga harus dengan hukmul qadhi, harus dengan keputusan hakim. Maka zaman sekarang kita nggak boleh mengatakan orang ini kan utangnya lebih banyak, berarti nggak jual belinya nggak sah dong. Beli baksonya nggak sah, beli mie ayamnya nggak sah. Tidak, nggak ada yang menghukumi dia muflis. Ya, makanya namanya muflisun muhmalun juga. Wal marid. Wal marid di sini maksudnya adalah apabila marotnya itu kata dokter ini kemungkinan kematiannya besar. Artinya al-marid al-makhuf ya, al-maradul makhuf. Lah itu dia tidak boleh bertasaruf fi mazada ala thuluth. Ya, tidak boleh dia mentasarufkan hartanya melebihi sepertiga hartanya kecuali dengan izin ahli warisnya. Dan izin ahli warisnya pun itu baru sah apabila ini sudah meninggal, ya, sudah meninggal karena nanti urusannya untuk kebutuhan jenazah dan lain sebagainya, utang dan sebagainya. Jadi baru diketahui thuluth itu nanti ketika sudah meninggal, ya, seperti itu. Wal abdul ladzi lam yu'dzan lahu fit tijarah, dan budak yang tidak diizinkan tuannya untuk berjual beli itu juga akadnya tidak sah, tidak boleh untuk bertasaruf. Tetapi kalau diizinkan boleh. Kemudian qaulal musannif rahimahullahu taala wa tasarrufu as-sabiyyi wal majnuni was-safihi ghairu sahihin. Artinya batil. Wa tasarruful muflisi, orang yang bangkrut tadi apabila sudah dihukumi bangkrut, yasihu fi dhimmatihi duna a'yani malihi. Yasihu fi dhimmatihi artinya kalau dia pembeli, dia boleh beli tapi bayarnya nanti. Akad yang bayarnya nanti. Kalau dia penjual, dia boleh bai'us salam atau bai'udz dhimmah, jual tapi yang barangnya nanti. Jadi kalau dia menjadi pembeli tapi bayarnya nanti, artinya bai'udz dhimmah bayarannya nanti, atau jadi penjual barangnya nanti, baik itu salam atau bai'udz dhimmah, karena di Syafi'i perbedaannya cuma lafaz saja. Kalau aslam tu ya salam, kalau pakai bi'tu ya bai'udz dhimmah, ya. Seperti itu, cuma beda lafadznya saja, itu boleh. Ya, jadi a'yanu malihi artinya dia sekarang bayarnya atau barangnya harus dikasih sekarang, nggak boleh. Tapi kalau nanti boleh. Ya, seperti itu. Dengan sifat maksudnya, dengan sifat uangnya atau dengan sifat barang jualannya itu tidak ada masalah. Wa tasarruful marid, adapun transaksi seorang marid fi mazada ala thuluth, yang lebih dari sepertiga harta dia, dan nanti ketahuannya ketika orang yang marid ini meninggal, ya, itu mauqufun, ya,
tidak dikatakan sah, tidak dikatakan batil. Tapi mauqufun ala ijazatil warasati mim ba'dihi. Ditanya nanti ahlu warisnya. Anggap saja ahlu warisnya itu 2 anak laki-laki. Terus yang lebih dari sepertiga itu misalkan 20 juta. Anak laki-laki yang satu mengatakan boleh. Yang satu mengatakan tidak. Maka 20 juta yang boleh jadi hibah atau wasiat itu 10 jutanya saja. Atau dua-duanya mengatakan boleh, ya sudah 20 juta yang zada ala thuluth tadi dikasih semuanya. Atau dua-duanya mengatakan nggak boleh, maka ziyadah ala thuluth 20 juta ini dikembalikan ke ahli waris, tidak dikasihkan sebagai sebagai ini wasiat ini. Mim ba'dihi ya. Bima zada ala thuluth mauqufun ditangguhkan sampai ijazatil warasah mim ba'dihi artinya mim ba'di mautil marid. Jadi ijazah ini, pembolehan ini juga harus nunggu meninggalnya orang, nggak pas hidupnya si pemberi yang lebih dari sepertiga ini. Ya. Yang keenam, keadaan budak tadi. Wa tasarruful abdi yakunu fi dhimmatihi. Ya, yutba'u bihi ba'da itkihi. Nah, ini kalau zaman dulu, pas zaman perbudakan, ada budak nggak diizinkan jual beli, tapi dia beli utang, beli HP utang 1 juta misalkan, dia utang, ya. Terus setelah itu baru tahu penjualnya, ternyata ini budak nggak punya uang, ya, dan dia nggak bisa memiliki juga, dan dia nggak diizinkan oleh tuannya. Terus bagaimana nasib si penjual tadi? Ya sudah, ini salahnya penjual. Kenapa dia nggak cari tahu keadaannya ini? Kan budak nggak boleh bermuamalat, dia nggak nyari tahu keadaan. Jadi yang salah yang jual. Ya. Tapi dia berhak nggak menagih ke budak ini? Berhak kalau budak nanti merdeka. Karena dia baru bisa memiliki pas merdeka. Selama dia budak ya sudah. Nagih tuannya nggak boleh. Karena tuannya pun nggak mengizinkan. Karena al-asal fi budak itu dia nggak boleh bertasarruf. Adapun izin itu ya mungkin zaman dulu ada ada administrasinya, kalau ada budak yang diizinkan itu ada iklan, ada apa, ya Allah alam. Tetapi intinya dia baru boleh ditagih apabila dia sudah merdeka, dia bisa kerja, dia bisa memiliki, lah ketika itu dia ditagih. Tapi selama budak dia tidak ditagih dan tuannya juga tidak ditagih. Ba'dahu ikhwah, kita masuk di as-sulhu. As-sulhu di sini sebenarnya sulh ini dalam fikih luas sekali. Maka masyayikh kami pun mengatakan sulh ini sebenarnya bukan akad khusus. Akadnya itu jual beli. Akadnya itu hibah. Akadnya itu ibra'udain. Ya. Tetapi karena mengandung unsur perdamaian, menghindari pertengkaran, makanya dinamakan sulh. Tapi akadnya bukan akdus sulhi. Karena sulh itu bukan akad mustakil. Ya. Akadnya itu ya nanti akan wadih insyaallah dengan contoh ya. As-sulh itu artinya akdun yahsulu bihi qat'ul munazaah. Ya, ini akad tertentu ya bisa macam-macam yang dengannya itu permusuhan ataupun munazaah itu selesai. Sulh itu bisa terjadi di bab nikah. Tapi dibahasnya itu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha itu di bab nikah tadi. Terus sulh bisa terjadi juga di bab jihad, yaitu bab jizyah, muahadah, itu sulh juga tapi di bab jizyah. Lah sulh yang kita pelajari sekarang adalah sulh di bab muamalah. Ya. Sulh ini ikhwah memiliki beberapa rukun. Rukunnya seperti rukun pertikaian. Pertikaian itu nanti ada babnya di bab terakhir namanya babul qadha. Tetapi rukun sulh ini hampir mirip dengan rukun pertikaian. Pertama ada yang namanya mudai. Orang yang mendakwa. Contoh ya, ini Ustadz Hasan kan? Hah? Adiknya kan? Iya, adiknya maksudnya. Ya, Ustadz ini ya, adiknya Ustadz Hasan kan? Ya. Ini misalkan saya mengatakan, Ustadz itu HP saya. Ya, ini saya mudai namanya.
Ini rukun loh, ini dares loh ya. Contoh tapi dares ini. Nah, saya yang menuduh, ini HP saya mudda'i namanya. Terus beliau yang tertuduh, namanya mudda'a alaih. Ya, mudda'a alaih. Terus misalkan HP tadi, HP, barang yang menjadi apa namanya pertikaian, namanya musolah anhu. Namanya musolah anhu. Kalau di bab qadha nanti dinamakan mudda'a bihi. Tapi kalau di bab suluh kita namai musolah anhu. Hakikatnya sama. Ya, biar sesuai dengan babnya saja. Seperti itu. Ya, musolah anhu. Terus yang keempat ada namanya musolah alaih. Nah, musolah alaih. Musolah alaih itu misalkan yaudahlah HP-nya apa namanya nggak usah dikembalikan, nggak apa-apa, tapi ganti aja dengan buku antum. Nah, buku ini namanya musolah alaih namanya ya. Nah, jadi gini ikhwah. Jadi sulah itu saya bertengkar dengan beliau misalkan. Tapi setelah bertengkar itu HP saya, bukan HP saya, bukan. Setelah bertengkar akhirnya beliau sebagai orang yang tertuduh mudda'a alaih mengakui, ya saya akui ini HP punya antum. Nah, sudah ada yang namanya ikrar. Ya. Karena tanpa adanya ikrar ini tidak boleh ada yang namanya damai dalam urusan muamalat. Nggak boleh. Jadi harus ada ikrar. Kalau misalkan beliau masih mengingkari, enggak ini HP saya. Ya. Jadi beliau belum mengatakan ini HP saya, beliau masih kekeh dengan miliknya. Terus ayolah kita damai. Ya. Kalau seandainya beliau masih ingkar, terus saya paksa untuk damai. Terus nanti misalkan beliau berdamai ya, dengan misalkan ya udah nih HP buat antum nggak apa-apa. Kalau beliau masih ingkar, terus saya ternyata dalam hati kecil saya itu saya misalkan bohong misalkan, maka saya telah menghalalkan harta yang bukan milik saya. Itu menjadi dosa. Tapi kalau sudah beliau ikrar, ya mengakui itu HP saya, walaupun itu bukan HP saya, dengan ikrarnya itu jadi milik saya. Paham kan? Karena ikrar itu nggak boleh bercanda. Ikrar itu nggak boleh bercanda. Misalkan ya, bercanda, aqrartu anna hadza laka, bercanda, jadi milik dia. Ya, kalau ada CCTV boleh dibawa ke pengadilan. Ya, seperti itu. Nah, makanya ulama Syafi'iyah mengatakan nggak boleh damai sebelum terjadi ikrar. Karena kalau damai masih ada ingkar, ya, lah itu bisa terjadi menghalalkan harta yang haram atau mengharamkan harta yang halal. Maka dalam hadis ada as-sulhu khairun illa sulhan halala haraman au harrama halalan. Surah halal haram haram halal ini semuanya terjadi karena as-sulhu tidak didahului dengan ikrar. Seperti itu. Terus sulah ini juga terjadi diawali dengan yang namanya khusumah. Khusumah itu apa? Pertikaian. Ya adanya saya yang menuduh tadi dan yang tertuduh. Kalau dari awal, Ustadz itu HP punya saya. Oh iya memang punya antum. Memang kebetulan ini di depan saya juga nggak tahu. Lah itu kan nggak ada apa-apa, nggak perlu sulah kayak gitu. Ya, jadi harus ada ingkar, ada apa namanya khusumah, sama ada ikrarun ba'dal ingkar. Lah, maka ketika beliau akhirnya mengakui, ya saat ini HP antum. Ya sudah, biar persahabatan kita nggak putus, udahlah HP-nya nggak apa-apa, biar sama antum. Antum punya barang apa yang lain yang berharga? Oh saya punya tas, udahlah tasnya saja nggak apa-apa. Lah ini apa namanya? Namanya sulah. Lah seakan-akan itu kan saya membeli tas dengan HP kan? Seakan-akan. Maka ini hukumnya baik. Ada khiyarul majlis, boleh khiyarul syarat. Kalau tasnya ada aib, boleh minta ganti. Tasnya bolong. Ya. Jadi damai tetapi kenyang. Ya. Itu juga nggak apa-apa. Maka saya katakan sulah itu ada akad aslinya itu bukan sulah, aslinya baik. Atau terkadang misalkan, Ustadz, antum punya utang sama saya 1 juta. Setelah debat, nggak ngaku gini-gini, akhirnya ngaku, iya. Setelahnya damai. Ya sudahlah, kembalikan aja 100.000 misalkan. Nah ini kan berarti
ibro namanya. Atau terkadang sulh itu hibah. Ya sudah, itu buat antum saja misalkan, nggak apa-apa, nggak usah. Itu hibah. Jadi sulh terkadang bisa hibah, sulh terkadang bisa ibro udain, sulh terkadang juga bisa baik. Nah, ini sulh dalam muamalat. Maka dalam contoh tadi, saya namanya mudda'i, beliau namanya mudda' alaih, terus HP yang jadi tikean itu namanya musolah anhu, terus tas yang jadi setelah damai tadi namanya musolah alaih, terus ada namanya ijab dan qabul, yaitu akad ataupun lafadz yang kita ucapkan tadi. Kemudian kita masuk ke matan. Faslun qala al-mu'allif rahimahullah taala, faslun wa yasihhu as-sulhu ma'al ikrar. Kalau sudah terjadi ikrar. Kalau masih ingkar, la yasih. Fil amwali. Ya. Sulh ini hanya terjadi fil amwali, yaitu tadi kayak HP, uang, utang dan sebagainya. Wa ma afdha ilaiha, wa ma afdha ai wa ma yaulu ilal amwal. Seperti apa? Seperti kisos. Kisos itu dia bukan harta, dia hak. Tetapi kisos kalau dimaafkan bisa menjadi diyah, dan diyah itu harta. Maka dalam kisos itu boleh sulh, dan itu bukan termasuk hukum bi ghairi ma'anzalallah, tidak. Jadi misalkan ya ketika seorang auliaul maktul, wali atau ahli waris terbunuh, itu misalkan dia sudah tanazala an hakil kisos, terus dia sudah damai. Antum saya kan qatlul khotok itu kan juga harus bayar dia, atau kisos, amdan, sibur amdin, atau khotok itu kan semuanya juga ada diyahnya. Ya. Misalkan antum memang benar-benar nggak sengaja misalkan, bukan karena ingin membunuh dan sebagainya, nggak ada niat nggak baik misalkan. Terus diyah kan berat karena harus bayar 100 unta. Misalkan antum bisa bayar berapa misalkan. Ya, sepakat gitu, sulh seperti itu. Itu juga boleh. Dalam kisos boleh. Ya. Dalam kisos, dalam diyah itu juga dibolehkan. Jadi wa ma afdha ilaiha ini kahakil kisos, faman kana matluban bidamin fasalaha anil kisos bimalin jaza. Barang siapa yang kena kisos misalkan, terus dia berdamai dengan keluarga terbunuh, itu juga dibolehkan. Dibolehkan, dan nanti dia nggak jadi dikisos. Itu juga bisa. Maka wa ma afdha ilaiha ini contohnya adalah hakul kisos. Wa huwa nau'ani. Sulh ada 2. Yang pertama adalah sulhu ibro. Contohnya utang 1 juta, bayar saja 100.000 misalkan. Itu namanya sulh ibro. Wa mu'awadhah. Mu'awadhah seperti tadi, HP bayar aja dengan tas. Lah, itu mu'awadhah seperti baik. Ya. Kalau ibro itu seperti mengurangi utang seperti itu. Fal ibra'u iktisaruhu ay iktisaru al-mudda'i min haqqihi ala ba'dhi al-haqqi. Seperti itu. Kalau ibro itu dia haknya 1 juta, dia cuma menagih 100.000 saja. Nah, itu namanya iktisarul mudda'i min haqqihi ala ba'dhihi. Itu namanya ibro. Wala yajuzu ta'liqus sulhi ala syartin. Ya, tidak boleh taklik. Taklik itu misalkan idza jaa asy-syahru al-qadim faqad sholahtuka ala nisfi 1 juta. Kalau datang bulan depan maka cukup bayar 500.000 saja. Enggak boleh, harus tanjis. Tanjis itu harus sekarang juga. Jadi tidak ada taklik kayak jual beli, kayak akad secara umum lah. Akad secara umum itu tidak boleh taklik secara umum seperti itu. Wal mu'awadhah, dan sulhul mu'awadhah itu adalah udulul mudda'i an haqqihi ila ghairi haqqihi.
Harusnya hak dia itu berupa HP tadi, tapi dia rela untuk tanazul dengan tas. Nah, itu namanya sulhul muawadhah. Wa yajri alaihi ala sulhil muawadhati hukmul bai'i. Hukum jual beli. Kemudian ada masalah setelah ini namanya masalah rausan ya. Ada istilah dalam fikih namanya jalan raya, itu dalam fikih dinamakan dengan syarik atau ad-darbul am, jalan umum, yang mana bukan jalan buntu ya. Ya jalan di desa, jalan di kota, terserah, yang jelas bukan jalan buntu. Itu dinamakan jalan umum. Apabila kita itu ingin bikin balkon, bikin terop, dan mengambil hawa udara di jalan umum, misalkan, itu dia nggak harus izin. Dia nggak usah izin ke tetangganya, karena pemilik hak jalan umum ini ya semua yang lewat. Dan semua yang lewat itu nggak ada batasnya. Batasnya ya bumi muter kembali lagi. Gitu. Maka kalau dia harus izin semua yang berhak, itu nggak akan pernah bikin terop. Makanya cukup syaratnya satu saja. Syaratnya yang jelas tidak membahayakan yang lewat. Secara umum yang lewat siapa aja? Yang lewat pelajar, pengendara motor, truk, bawa muatan, maksimal 3 meter, 2 meter, ya intinya dia berarti harus lebih dari situ, nggak berbahaya. Itu cukup. Kalau dia syari' am atau darbun am. Tapi kalau darbun mustarok, jalan buntu, ya misalkan ada jalan buntu, sampai keluar ke gang itu, ada 6 rumah, sini rumah 3, sini rumah 3, ada 6 rumah misalkan, ya. Maka rumah yang paling pojok di jalan buntu, ya, itu haknya adalah dari ujung buntu itu sampai keluar jalan, ya kan? Berarti haknya paling banyak, betul nggak? Maka yang paling sini kalau mau bikin terop atau apa, perlu izin nggak? Nggak perlu. Yang dia paling sini, ya. Adapun yang rumah 2 depannya sini, ya. Dia kan manfaatnya ke depan, nggak ke belakang. Jadi nggak mundur kan, maju gitu. Maka yang paling sini nggak butuh izin siapa-siapa. Tapi yang tengah, rumah yang tengah, 2 rumah yang tengah sini. Ya. Ini kalau dia mau bikin terop, harus izin yang sini. Karena dia yang lewat ya kan. Lah yang paling deket ujung jalan, kalau mau bikin terop atau apa, izin yang sini sama yang sini. Berarti 4 rumah. Nah, itu yang dimaksudkan di sini. Nah, seperti itu. Baik. Apa hubungannya dengan sulh? Ternyata 4 rumah. Padahal dia mau bikin terop untuk walimah itu. 4 rumah ini nggak pada mau mengizinkan. Maunya bayar. Ya sudah bayar nggak apa-apa. Sulh namanya. Ya, seperti itu ya. Jadi apabila rumah yang pinggir jalan ini ya ingin bikin terop atau ingin bikin balkon, rumah nggak pada mengizinkan, ya sudah tak kasih 500, boleh ya? Boleh, ya sudah, berarti boleh. Tapi kalau mengizinkan tanpa itu ya tidak apa-apa juga. Tapi karena ada tadi, mengizinkan dengan uang, itu namanya sulh tadi, maka dimasukkan juga di bab sulh ini. Taib, wa yajuzu lil insani an yusri'a itu artinya membuat atau membangun rausanan itu dinamakan janah, ya kayak terop atau sejenisnya balkon, fi tariqin nafidhin, jalan umum. Tariqun nafid ini yang tadi syari'am tadi, darbun am tadi. Bihaitsu la yatadharrar al-marubih, syaratnya cuma satu saja. La yatadharrar. Dan kalau di Fathul Qorib sebagainya ditambahi muslim. Ahlu dhimah enggak boleh, orang kafir enggak boleh. Wala yajuzu fit darbil mustarok. Tapi kalau di jalan buntu dinamakan darbul mustarok. La yajuz illa biizni syuraka. Harus dengan izin syuraka. Tafsirannya syuraka itu seperti tadi ya. Jadi dia minta izin kepada yang memiliki hak. Ya, seperti itu. Kalau jatah dia itu nggak ada yang memiliki kecuali dia nggak butuh izin. Kayak yang rumah pojok tadi loh. Itu ya haknya cuma dia saja. Dia nggak butuh izin. Ya. Terus wa yajuzu taqdimul bab fi darbil mustarok. Ya, tadi kembali ke jalan buntu ya. Anggap saja ini buntu, ini jalan.
Gini, jalannya kita naikkan biar kelihatan ya. Ya, lah seandainya ya rumah yang paling pojok sini, ini buntunya ya, pojok sini, pengen memajukan pintu ke sini, boleh-boleh saja karena hak yang paling pojok itu sampai ujung jalan. Dia mau memajukan pintu nggak ada masalah. Tapi kalau rumah yang tengah mau memundurkan pintu rumahnya mau dimundurkan, diganti. Nah, itu kan ada haknya yang sininya, pojok sini. Harus izin. Harus izin. Ya, seperti itu. Ini virtual ya. PowerPoint virtual ini ya. PowerPoint-nya ngawang ya. Seperti itu. Baik. Wala yajuzu takhirul babi. Takhir itu artinya memundurkan ke arah jalan buntu tadi. Ya. Illa bi'izni syuraka, kecuali dengan izin yang memiliki manfaat jalan. Seperti itu. Baik. Ini kok gimana? Ini kok ada memundurkan, memajukan pintu itu gimana? Lah, ini anggap saja orang Arab. Ya, itu pintu maksudnya pintu gerbang. Pintu yang langsung ke jalan. Adapun kita, kan kebanyakan kalau orang kita itu kan halaman rumah baru pintu, ya kan? Itu mau mundurkan terserah, setiap hari diganti juga nggak apa-apa. Wong di tanah sendiri. Ini kalau kita contohnya lebih makul pintu gerbang. Nah, pintu gerbang, pintu baru rumah atau pagar, ya mau nambah pagar, mau ngurangi pagar karena langsung ke jalan. Lah itu izin. Apabila di jalan mustarok atau jalan buntu itu. Tapi kalau di jalan umum enggak perlu seperti itu. Baik. Kemudian kita masuk selanjutnya di bab hawalah. Hawalah ini bisa dikatakan menjual utang. Definisinya gini. Nakludain min dhimmati syaksin ila dhimmati syaksin akhor. Misal saya utang ke Ustadz Atok, ya kan? Terus saya bilang, Ustadz Atok nagih, Ustadz utang 1 juta antum mana? Saya bilang ambil ke Ustadz Rehan. Ya. Jadi saya utang ke Ustadz Atok, Pak Rehan utang ke saya. Jadi ketika Pak Atok ngambil 1 juta, saya bilang ambil saja 1 juta saya ke Pak Rehan. Ini namanya hawalah. Saya yang memindahkan utang namanya muhil. Ya. Ustadz Atok yang dipindah utangnya namanya muhtal. Ustadz Rehan, ya, tempat Ustadz Atok ngambil utang saya namanya muhalun alaih. Ya. Terus ada rukun yang ketiga, dainan. Adanya 2 utang. Utang daini ala Ustadz Atok dan dainu Ustadz Rehan alaiya. Jadi arkanul hawalah muhilun, muhtalun, muhalun alaih, ad-dainan. Ya, adanya 2 utang yang sudah terjadi atau sudah sabit seperti itu. Itu kurang lebih arkannya. Sekarang kita baca kitabnya. Ini akad yang ke-8 hawalah ini. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala faslun wa syara'itul hawalati arba'atu asya'a. 4. Ridhol muhil, saya. Ya. Saya harus ridho. Kalau seandainya Ustadz Atok ini tahu, Pak Rehan itu punya utang loh sama Pak Setio. Langsung Ustadz Atok tanpa sepengetahuan saya. Mana utangnya Ustadz Setio? 1 juta. Dia utang sama saya. Antum utang sama dia kan? Nah, tanpa saya tahu, ini enggak sah. Enggak boleh. Jadi harus ada ridhol muhil dari saya. Wa qabulul muhtal. Dan harus Pak Atok juga ketika utangnya saya pindah, dia mengatakan, "Iya, saya terima." Nanti kok ternyata Pak Rehan itu kok misalkan ternyata nggak punya uang, ternyata bangkrut, ternyata dicari sama Pak Atok, dikejar kok lari-lari. Lah, ini salahnya Pak Atok sendiri. Kenapa dia qabul? Ya, dia sudah nggak boleh ke saya lagi.
Makanya Pak Atok ini sebelum dia qabil tuh, dia harus mengecek dulu. Orangnya ini ada nggak, muhal alaihnya ini ada bener nggak? Ya. Seperti itu, karena setelah misalkan ahal tu daini ladzi alaika, ya daini alladzi alaika ala Pak Rehan misalkan, terus Pak Atok mengatakan qabil tu, maka saya statusnya sudah bebas utang. Soal nanti Pak Rehannya itu sulit dicari, tidak punya uang, bangkrut, uangnya hilang, itu Ustadz Atok menunggu dengan sabar. Tapi nggak boleh ke saya, mana nih utangnya sulit, katanya dia gini. Nah, nggak boleh lagi sudah. Saya sudah bari seperti itu ya. Makanya syaratnya ridhol muhil, yang kedua qabulul muhtal, yang ketiga wa qaunul haq atau dain mustaqiran fi dhimmah, sudah terjadi utangnya benar-benar ada. Ya. Wattifaqu ma fi dhimmatil muhil wal muhal alaih. Baik. Dhimmatil muhil, apa tanggung jawab saya? 1 juta rupiah. Apa tanggung jawab muhal alaih? Apa tanggung jawab Pak Rehan kepada saya? 1 juta rupiah. Ini namanya ittifaq ma fi dhimmatain. Tetapi ittifaq ini bukan maknanya 1 juta, harus 1 juta. Seandainya Ustadz Rehan utang sama saya 2 juta misalkan. Saya utang sama Ustadz Atok 1 juta. Terus saya di akad mengatakan, ambil utang saya ke antum, ambil ke Pak Rehan. Ambil 1 juta. Nggak ada masalah. Nggak harus persis. Tapi pas diucapkan di akad tanda tangan itu harus ada, harus sesuai. Tapi nggak harus sama. Bahkan misalkan Ustadz Rehan itu hanya utang ke saya 500.000 misalkan. Saya utang ke Ustadz Atok 1 juta. Tapi saya di akad bilang, Ustadz, ambil sama Ustadz Rehan 500.000. Berarti saya masih utang 500 lagi kan? Nggak ada masalah juga. Boleh. Jadi maksudnya ittifaq ma fi dhimmatil muhil wal muhal alaih ini dalam akad itu yang disebutkan itu harus benar. Kalau seandainya Ustadz Rehan utang sama saya 500.000, tapi saya bilang ke Ustadz Atok, ambil 1 juta sama beliau, ini batil. Karena dia ngambil yang mana nggak ada, seperti itu. Dia cuma utang 500, masa suruh ngambil 1 juta, ini batil, nggak boleh. Ya, jadi ittifaq ma fi dhimmatain ini dalam akad ini penyebutannya, ya nggak harus sama persis seperti itu. Tetapi ini kalau kita ngomong satu jenis ya, rupiah misalkan. Tapi kalau sudah beda jenis, ini nggak boleh. Ustadz Rehan utang ke saya dolar, saya utang ke beliau euro, nggak boleh. Ya. Jadi kalau sudah beda jenis nggak boleh, harus sama jenis seperti itu. Terus ma fi dhimmatil muhili wal muhal alaih fil jinsi, dolar, rupiah. An-nau ini tasawurnya kalau di uang saya nggak tahu, karena uang yang sobek, uang yang tekukannya 1 dengan yang tekukannya 2 harganya sama. Tapi kalau zaman dulu di emas perak, ulama memisalkan dengan ad-dinar as-sahih wa dinar al-mukassar. Ad-dirham as-sahih wa dirham al-mukassar. Itu nau memisalkan dengan itu. Al-hulul wa ta'jil. Kalau seandainya utangnya Ustadz Rehan itu masih harus dibayarnya tahun depan, saya nggak boleh bilang ke Ustadz Atok, ambil ke Ustadz Rehan, dia belum harus bayar. Nah, seperti itu. Jadi harus sudah hulul, sudah jatuh tempo, seperti itu. Ya. Atau kalau sama-sama belum jatuh tempo, misalkan bayar saya ke Ustadz Atok masih 1 bulan lagi, bayar Ustadz Rehan ke saya 1 bulan lagi, takjilnya itu masih sama ajalnya, nggak apa-apa juga. Jadi harus ada ittifaq. Kalau sudah jatuh tempo ya sama-sama sudah jatuh tempo, kalau belum ya sama-sama belum. Jadi itu harus jatuh tempo. Ada ittifaq dalam jenis, dalam nauk, dalam hulul, dalam takjil. Samroh dari akad hawalah ini apa? Tabra'u bil hawalati dhimmatul muhil. Beban saya dengan adanya ridhol muhil, qabulul muhtal, adainani thabitan, ittifaqud dhimmatain. Kalau ini semua terpenuhi,
maka saya sudah lepas utang saya, sudah nggak ada urusan lagi saya dengan Ustadz Atok. Nah, sekarang urusannya Ustadz Atok dengan Ustadz Rihan. Itu kurang lebih babul hawalah. Kemudian sekarang kita masuk di bab dhaman. Akad yang ke-9. Bab dhaman. Dhaman ini maknanya adalah iltizamu saksin bidaf imalin fi dhimmati saksin akhor. Gampangannya, nanggung utangnya orang lain, jadi yang utang jadi 2 orang. Nah, gitu. Jadi nanggung utangnya orang lain, saya nanggung utangnya Ustadz Rehan terhadap Ustadz Atok. Maka yang utang ke Ustadz Atok jadi 2 orang, saya dan dia. Karena saya nanggung. Nah, makanya iltizamu saksin bidaf imalin fi dhimmati saksin akhor fayasirul mal dainan disaksoy. Nah, contohnya Ustadz Atok ini pengen ngutangi Ustadz Rihan 100.000. Tapi nggak percaya, kayaknya nggak dikembalikan kayaknya. Terus saya datang, utangi. Kalau nggak bayar, saya yang bayar. Bener, itu saya yang bayar itu bener-bener jadi utang saya. Apabila ketika dia ngambil, dia nggak bayar. Saya bayar. Yang utang jadi 2 orang. Saya ini namanya dhamin. Orang yang apa namanya? Yang mengajukan diri jadi orang yang bayar utang namanya dhamin. Ya. Pak Rehan yang utang madhmunun anhu. Ustadz Atok ini yang ngutangi namanya madhmunun lahu, utang namanya madhmunun bihi. Terus saya mengatakan utangi dia, nanti kalau nggak bayar saya yang bayar. Dhamintu laka dainahu. Nah, ini namanya sighah. Jadi ada dhamin, madhmunun lahu, madhmunun anhu, dainun itu madhmunun bihi, terus sighah. Nah, itu namanya dhaman. Di uang ya, dhaman itu di utang ya, mal. Kita baca matanya. Qala al-Imam Mu'allif rahimahullahu taala wa yasihhu dhamanud duyuni al-mustaqirrah ay ats-tsabitah. Mustaqirrah ini ats-tsabitah fi dhimmah. Fi dhimmah di dalam tanggung jawabnya Pak Rehan tadi kan dia sudah utang ya. Saya nggak boleh mengatakan saya jamin, tapi nggak ada yang utang. Baru mau utang bulan depan. Saya jamin nanti walaupun bulan depan, nggak boleh. Harus sudah ada utang. Dan harus saya sebagai dhamin idza alima qadroha ay qadrod duyun. Syarat saya sebagai penjamin harus tahu jumlah utangnya. Saya nggak tahu utangnya berapa, wes saya jamin. Berapapun saya jamin, nggak boleh. Ya, harus tahu jumlahnya berapa. Ya. Wali sahibil haq, man huwa sahibil haq, sahibil haq madhmunun lahu. Ustadz Atok yang ngutangi. Sahibil haq nih yang ngutangi. Ya. Jadi yang ngutangi ini ya kadang dinamakan muhtal kalau di bab hawalah. Kalau di bab utang dinamakan dain. Kalau di bab dhaman dinamakan madhmun lahu. Ya, maka istilah di bab muamalat memang banyak banget. Kadang membuat bingung, ya. Tapi enggak apa-apa. Karena bingung itu berarti tanda serius. Kalau enggak bingung berarti enggak serius. Seperti itu. Wali sahibil haq, ya. Wali sahibil haq, ya ini madhmun lahu yang ngutangi. Mutalabatu man syaa, ketika jatuh tempo nagih utang, Ustadz Atok bebas menagih ke siapa saja. Boleh nagih ke saya, boleh nagih ke Ustadz Rehan. Wali sahibil haqi mutalabatu man syaa minadzamin saya wal madmun anhu. Bebas mau nagih ke siapa. Idza kana dzamanu alama bayana, apabila dhaman itu seperti yang kita jelaskan. Apa artinya seperti yang kita jelaskan? Ulima qadruhu adain mustakir. Dainnya itu sabit dan dhaminnya tahu jumlahnya. Jadi
Alama bayana artinya adainu sabit, terus adzomin ya'rif, dainuhu itu kam lu. Itu. Utangnya itu berapa? Itu tahu. Itu arti dari alama bayana. Seperti itu ya. Baik. Wa idza gharima adzomin. Nah, gharima adzomin itu artinya apa? Apabila yang bayar utang saya. Ya. Karena Ustadz Atok nagihnya ke saya. Dan kalau dia nagih ke saya harus, wong saya udah domin kok. Saya udah doman, nggak boleh saya bilang, loh yang utang kan dia. Lah ini namanya domin nggak tanggung jawab. Ya, wong saya udah bilang kalau dia nggak bisa bayar, ambil ke saya. Itu boleh langsung ambil ke saya, tanpa harus dia nggak bisa bayar. Karena makanya kata orang Arab itu salah satu ciri laki-laki sejati itu, menurut orang Arab itu orang yang berani doman. Karena dia jadi utang beneran dan dia dipenjara juga kalau nggak bayar. Padahal dia nggak utang, dia nggak punya masalah apa-apa. Masalah dia karena dia doman tadi. Seperti itu. Makanya doman itu adalah ciri-ciri min alamatis syahamati warujulah. Itu az-doman ya. Seperti itu. Baik. Wa idza gharima az-domin. Setelah Ustadz Atok nagih ke saya dan saya harus ngasih. Apabila saya punya, saya harus ngasih. Kalau nggak punya, saya bisa dihubisa juga. Dan saya ngasih ke Ustadz Atok utangnya tadi. Lah, raja'a alal madmuni anhu. Nah, setelah saya ngasih 500.000 misalkan atau 1 juta tadi, nah saya boleh ke Ustadz Rehan. Saya sudah membayar utang antum 1 juta. Sekarang 1 juta balikkan ke saya. Nah ini boleh, kayak gitu boleh. Tetapi nggak boleh ketika beliau nagih saya bilang nggak mau, nggak boleh. Tapi saya boleh balik ke yang penghutang yang asli namanya al-asil namanya. Penghutang yang asli itu boleh. Tapi syaratnya ada. Idza kana dzamanu wal qadha'u biidznihi. Apabila pas saya menjamin di awal akad utang tadi, ketika saya mengatakan utangi dia, kalau nggak bisa bayar, saya yang bayar. Pas itu memang Pak Rehan udah ngizinkan saya. Nggak apa-apa antum doman, nggak apa-apa ya, saya jamin ya, mau nggak apa-apa, dibolehkan maksudnya. Ketika pas awal itu saya mendomin atas pengetahuan dia, lah maka di akhir ketika Pak Atok nagih ke saya boleh ngambil ganti ke Pak Rehan dengan syarat di awal sepengetahuan dia, seperti itu. Dia membolehkan. Wal qadha, dan juga pas saya bayar 1 juta itu, saya telepon, Ustadz Rehan, ini Pak Atok nagih ke saya, udah saya bayarkan. Nah, saya ngasih tahu dia. Berarti ngasih taunya 2 kali. Pas awal akad sama pas bayar utang. Tetapi syarat yang kedua ini dhaif. Yang muktamad cukup sepengetahuan Ustadz Rehan pas awal doman sudah cukup bagi saya untuk nagih. Ya, jadi idza kana dhamanu wal qadha bi idnih, wal qadha ini qaulal ulama laisa bil mu'tamad bal yakfi idza kana dhamanu bi idnih saja. Walaupun qadhanya tanpa sepengetahuan enggak apa-apa. Seperti itu. Baik, ini ada lagi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wala yasihhu dhamanul majhul. Tidak boleh. Tentu ini adalah tadi kan sudah disebutkan idza alima qadraha. Kalau majhul layak lamu dhamin qadra duyun, jelas layasih. Jadi layasih ini seperti takkid saja dari alima qadraha tadi di awal bait tadi. Terus wala malayajib. Layajib malam yajib. Yajib di sini artinya bukan wajibah istilah fikih. Wajib, haram bukan. Wala yasihhu dhamanu syai'in lam yathbut. Lam yajib artinya lam yathbut. Utang belum ada sudah dijamin, enggak boleh. Ya. Lam yajib artinya lam yathbut.
Tidak boleh seorang dhamin menjamin utang yang belum terjadi. Baru mau utang dia sudah mengajukan diri atau dia sudah menjamin. Ini enggak boleh. Tetapi ada pengecualian satu yang dibolehkan oleh ulama, bahkan enggak hanya Syafi'iyah, ya, yaitu namanya illa daroka al-mabi atau dinamakan dengan dhaman ad-darok. Dhaman darok ini surahnya adalah an yadmana syakhsun lil mustari irja'a tsaman idza dhahara fil mustaqbal an-sil'ah maibah atau ghairu mustahaqah. Seperti contohnya gini. Misalkan di pasar. Ada sebuah pasar ini, di pasar rawan penjual yang enggak jujur. Barangnya curian, barangnya gosoban, barangnya misalkan banyak aibnya. Di pasar yang sering terjadi seperti itu. Akhirnya pas ke pasar tersebut, si pembeli mau beli, anggap saja barangnya HP atau elektronik lah. Ketika mau beli elektronik tadi, dia ragu-ragu. Ya, dia ragu-ragu, wah takutnya ini barang curian ini. Karena memang pasar barang second misalkan. Wah takutnya ini barang curian. Nah, akhirnya ada satu orang yang datang gini. Beli saja sama dia, kalau ternyata nanti barangnya tuh barang curian, saya yang akan mengembalikan uang inti. Saya akan mengambilkan ke penjual, dan uang akan saya kembalikan. Nah, nanti ketika kipas bawa ke rumah, ternyata itu barang curian beneran misalkan. Dan diakui oleh yang punya barang. Nanti si dhamin tadi datang ke penjualnya, mana uangnya si fulan? Si dhamin tentunya seorang yang punya mansibah, dia punya ditakuti sama yang penjualnya, dia punya haibah, dia punya nufud, dia punya kekuasaan atau sebagainya, dia bisa mengambil uang tadi dan dikembalikan ke si pembeli. Lah ini namanya dhamanud darok. Dhamanud darok ini kan utang belum terjadi. Bahwasanya barang itu benar-benar barang curian atau bukan, itu kan belum terjadi. Belum ada yang namanya dainun sabit. Ya, tidak ada yang namanya dainun sabit. Padahal syarat dhaman adalah mustaqirah, sabitah. Tapi ini belum ada. Nah, ini pengecualian ada nususnya. Nusus ini amalus sahabah atau amalus tabi'in, ya. Dan ini dibolehkan sebagai istisna'i. Kharij an qaidah atau qiyas dalam muamalat. Maka diistisnakan. Nanti dalilnya bisa dibaca di seperti Kifayatul Akhyar ataupun Syekh Bugha itu at-tadhib fi adilati takrib, ya. Wala yasihhu dhamanu ma lam yathbut illa darakal mabi atau dhamana ad-daraki. Ini dibolehkan. Kemudian akad yang ke-10 itu adalah akad kafalah. Kafalah ini seperti dhaman, tetapi bukan dain, tetapi badan. Maka definisinya adalah iltizamu syakhsin bi ihdari syakhsin akhar fi makanin muayyanin li anna alaihi haqqan li adami. Orang memasang diri dia untuk mendatangkan seseorang karena seseorang tadi punya utang dan belum bayar dan tidak datang, ya, dan belum bayar, terus nanti dia kalau misalkan nggak bayar, saya datangkan dia di waktu ini, di tempat ini saya yang datangkan. Jadi dia memasang diri bukan untuk membayar utang, tapi untuk mendatangkan orang yang utang. Nah, ini menawarkan seperti ini, itu namanya kafalah. Secara tentu kalau di istilah kafalah kita di sekarang, segala jaminan dinamakan kafalah, ya kan. Tapi ini arti fikihnya maksudnya. Contoh ya. Ustadz Atta utang sama saya 1 juta misalkan. Ustadz nanti dibayar bulan depan ya. Iya, bulan depan. Bulan Ramadan, sebelum Ramadan lah 30 Sya'ban misalkan. Ketika 30 Sya'ban, Ustadz udah 30 Sya'ban, mana utangnya? Afan sebulan lagi, seminggu lagi ya. Nah, wah nggak percaya saya seminggu lagi kan, karena Ramadan kan, fokus ibadah nanti malah jadi fokus nagih utang. Ya, akhirnya Ustadz Rihan datang. Terus dia bilang gini,
Tambah seminggu nggak apa-apa Ustaz. Seminggu nanti nggak datang, mau didatangkan kemana? Batang hidungnya akan saya datangkan di waktu dan tempat yang kita tentukan. Nah, dia mau mendatangkan orang yang utang. Lah ini namanya kafalah. Ya, kafalah. Lah, Ustadz Rihan tadi yang mau mendatangkan namanya kafil. Ya. Orang yang utang, Ustadz Atok tadi namanya al-makful. Saya yang utangi namanya al-makfulu lahu. Utangnya jelas namanya al-makfulu bihi, bisababihi. Jadi ada yang namanya al-kafil, Pak Rihan tadi, makful, Pak Atok, dan saya makfulu lahu. Ini mirip sama dhamman tapi bukan di utang, tapi di badan. Badan ya intinya. Makanya kafalah, definisi kafalah apa? Dhamanul badan. Definisi ringkasnya seperti itu. Baik. Faslun, nah ini cuma satu baris. Faslun, wal kafalatu bil badani jaizatun. Maksudnya mubah. Idza kana alal makfuli bihi. Bihi ini bukan dalam istilah tadi, makfulun bihi utang ya. Maksudnya idza kana alal makfuli bi badanihi. Berarti makful di sini maksudnya adalah makfulun, yaitu Ustadz Atok. Idza kana alal makfuli bihi bi badanihi. Kan ada makful bihi, makful lahu, makful ada kafil. Ya, seperti itu. Jadi makful di sini bukan makful bihi yang artinya secara istilah utang, tapi makful bi badanihi haqqun li adami. Artinya apabila dain itu sabit. Benar-benar Ustadz Atok ini punya utang sama saya. Kalau belum sabit juga nggak boleh akad kafalah, tidak boleh. Seperti itu. Itu saja yang disebutkan di pembahasan kafil. Tapi ada faedah tambahan. Saya tambahkan di sini dari syurah ya. Apabila kafil ini Ustadz Rihan ini tahu tempat makfulnya Ustadz Atok, tapi dia nggak mau mendatangkan. Ini konsekuensinya juga si kafil ini diyuhbas, ditangkap sama pemerintah ya. Antum udah mau mengkafil tapi sekarang malah malas-malesan katanya capek. Ini sudah mau 7 Ramadan ini. Mana Ustadz Atok? Duh capek. Nah, padahal dia sudah bilang nanti saya datangkan. Nah ini dia yuhbas juga. Seperti itu. Jadi tetap ada konsekuensi hukumnya seperti itu. Ya. Kalau setelah nanti sudah didatangkan, ya, terus si makfulnya ini kok kabur dan sebagainya, itu sudah nggak ada masalah. Dia yang penting udah datangkan. Atau meninggal dunia makfulnya juga nggak ada masalah. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk di akad syarikat. Syarikat akad yang ke-11. Syarikat ini dalam fikih Syafi'i ini termasuk dibatasi syarikat ini harus dengan uang. Ya. Dibatasi harus dengan uang. Definisinya adalah akdun yathbutu bihi haqqun sya'i' fi syai'in li syakhsaini fa aktar. Akad yang dengannya terjadi kepemilikan bersama. Yang hanya diketahui sahamnya tapi nggak diketahui ainnya. Jadi contoh, punya uang berapa? 1 juta? 1 juta. Uangnya dikumpulkan, lah akadnya ini di uang ini. Setelah akad terjadi, baru uang 2 juta dibelikan pakaian, maka berserikat dalam pakaian, tetapi pas akad uang. Di Syafi'iyah, ketika akad nggak boleh dengan pakaian. Jadi ketika akad serikat di awal uang, akadnya dengan uang, ya. Setelah itu baru dibelikan pakaian, baru dibelikan apa dan lain sebagainya, piring sebagainya, terus jualan misalkan. Nah, setelah itu terjadi namanya hakun sya'i', hak bersama yang nggak diketahui
Ainnya berapa? Sahamnya ketahui. Sahamnya jelas 50%, 50%. Tapi ini piring punya siapa? Syai'. Syai' itu artinya nyebar. Seperti itu. Nah, syarikat itu harus syai' seperti itu. Karena kalau sudah piring yang di lemari ini punya antum, yang di lemari ini punya antum, sudah nggak syai' lagi, udah nggak syarikat lagi. Karena syarikat itu memang harus nyampur seperti itu, nggak diketahui. Jadi kepemilikan bersama, setiap orang adalah wakil partnernya. Semua orang bisa menjual, semua orang bisa membeli, semua jadi wakil. Dan semua saling mengizinkan wakilnya untuk bertasarruf. Jadi kurang lebih itu syarikat. Kita masuk ke matannya. Faslun walisyarikati khamsu syara'id. Asyartul awal antakuna syarikatu ala nadhin. Nadhin artinya zaman dulu, artinya emas atau perak. Ya, seperti itu. Taib. Tentu ulama Syafi'iyah ketika mengatakan emas atau perak, ini untuk jaga-jaga. Biar syarikat dengan sesuatu yang gak mithli, yang macam-macam, misalkan syarikat dengan kayu, syarikat dengan sesuatu yang berbeda-beda, ya. Mutakawam namanya, itu tidak boleh. Ya. Makanya yang seperti emas dan perak, yang mithli, berserikat dengan beras, biji-bijian, itu ya boleh juga walaupun gak uang. Karena dia dengan dicampur sudah nggak bisa dibedakan gitu loh. Misalkan saya datangkan beras 1 ton, terus 1 ton, terus dicampur, sudah kepemilikan saya dengan dia sudah nggak tahu yang punya saya mana. Lah, selama sesuatu itu bisa menjadi nggak tahu punya saya mana, lah itu sah seperti itu. Nggak tahu punya saya mana itu loh. Ya, makanya kata nadhin ini secara makna adalah emas dan perak. Karena hanya emas dan perak lah yang seringnya itu setelah dicampur nggak tahu punya saya yang mana, itu nggak tahu, ya kan? Tetapi bukan maksudnya cuma emas dan perak saja. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan pemakaian kata nadhin ini terlalu khusus. Kalau diganti harusnya gini, antakuna syarikatu ala kulli mithliyin. Nah, lebih umum. Jadi semua yang mithli, yang mana kalau dicampur nggak tahu punya saya mana, itu boleh bersarikat. Zaman sekarang misalkan banyak dengan kecanggihan pabrik, sesuatu bisa dicetak dengan persis. Terus kalau kita bersarikat dengan barang itu nggak tahu punya saya mana, nah itu juga boleh seperti itu. Ya. Tapi zaman dulu kan nggak kepikiran ke situ, makanya contohnya pakai emas dan perak seperti itu. Antakuna ala nadhin minad darahim wa dananir wa an yattafiqa fil jinsi wan nau'i, ya, dinar dengan dinar, nau'nya misalkan sahih dengan dinar sahih, dinar mukasar dengan dinar mukasar, dirham sahih dengan dirham sahih, dan lain sebagainya. Wa an yakhlita al malain, dan harus dicampur sampai masing-masing nggak tahu kepemilikannya. Kalau masih tahu kepemilikan masing-masing, belum sah akad syarikahnya. Wa an ya'dzana kullu wahidin minhuma li sahibihi fit tasarruf. Dan ketika sudah dicampur, masing-masing mengatakan adzintu laka fit tasarruf wa adzintu laka fit tasarruf, atau adzinna fit tasarrufi kullin minna, saling mengizinkan. Ya, seperti itu. Masing-masing wakilnya temannya. Wa an yakuna ribhu wal khusran ala qadri al malain, keuntungan sesuai dengan modal masing-masing. Ya, kalau modalnya 50%, ya untung dibagi 2. Kalau 1/3
2/3 misalkan modalnya, ya nanti untungnya juga dibagi seperti itu. Begitupun utang atau rugi, ketika terjadi kerugian, uang yang rugi tadi dikembalikan sebagaimana persentase modal tadi. Jadi intinya persentase modal itu yang akan jadi takaran dalam pembagian untung ataupun pembagian modal apabila terjadi rugi. Persentase modal tadi. Wasyarikatu akdun jaizun minat tarafain walikulli wahidin minhuma fashuha matasya. Boleh sewaktu-waktu mereka mengatakan pisah, cancel, boleh. Wa mata ahaduhuma batalat. Kalau ada yang meninggal salah satunya, maka batalat. Batalat maknanya apa? Maknanya selesai, dan kalau ahli waris itu mau melanjutkan, maka harus ada akad baru dengan yang masih hidup tadi. Tidak otomatis melanjutkan. Beda dengan nyewa rumah ya. Nyewa rumah kalau yang nyewa meninggal, hak nyewa memakai manfaat itu masih dilanjutkan oleh ahli waris. Tetapi kalau syarikat ini, kalau meninggal ya sudah, nanti diuangkan berapa itu modal dia, untung dia, dan menjadi hak ahli waris. Kecuali ahli warasah ini setuju mendatangi ke syarik yang masih hidup, terus nanti melanjutkan lagi akad ayahnya, itu nggak ada masalah. Tapi kepemilikannya tentu sekarang bukan kepemilikannya ayah, kepemilikan si ahli waris tadi. Pembagiannya bagaimana? Lah itu nanti di babul kismah ya. Di babul qadha nanti ada babul kismah. Baik. Itu kitabu asy-syarikah. Setelah kitabu syarikah kita masuk di kitabul wakalah. Ya. Al-wakalah ini akad yang nomor berapa ini? 12. 12. Al-wakalah itu artinya tafwidhu syaksin li akhar. Mewakilkan ke orang lain di sesuatu, tetapi sesuatu ini apa? Yakbalun niyabah. Sesuatu yang diutuskan ini harus bisa diwakilkan, bukan ibadah misalkan, bukan ikrar. Ikrar ini nggak boleh diwakilkan, sholat nggak boleh diwakilkan, ya syahadatain nggak boleh diwakilkan. Jadi harus sesuatu yang bisa diwakilkan dan dilakukan sesuatu tersebut di masa hidupnya orang yang mewakilkan. Jadi tafwidhu syaksin li akhar fi syai'in yakbalun niyabata liyaf'aluhu fi hayatil muwakil. Jadi di masa hidupnya orang yang mewakilkan. Karena kalau di masa setelah meninggal itu bukan wakalah namanya. Namanya adalah isok atau wisoyah. Seperti, tolong bayarkan utang saya kalau saya meninggal. Misalkan kalau tolong Ustadz Atok bayarkan utang saya besok Sabtu ya, wakalah. Tolong Ustadz Atok kalau saya meninggal, utang saya yang bayar antum. Sama persis. Bedanya, yang pertama saya hidup, itu wakalah. Babnya di sini. Yang tadi, saya sudah meninggal, babnya wisoyah atau isok, itu nanti di bab setelah bab faraid nanti ada namanya babul wasiyah ya, seperti itu. Maka dalam definisinya ada dalam hidupnya muwakil. Baik. Saya yang menyuruh beliau namanya muwakil, beliau yang disuruh namanya wakil ya. Kemudian pekerjaannya bayar utang itu namanya al-muwakkal, namanya al-muwakkal. Terus sighah. Seperti itu. Qala al-Imam Abu Suja rahimahullahu taala wa kullu ma jaza lil insani at-tasarrufu fihi bi nafsihi jazalahu an yuwakkila fihi au an yatawakkala fihi.
Setiap yang dia bisa melakukannya sendiri, maka dia bisa menjadi wakil atau dia juga bisa mewakilkan. An yuwakil artinya mewakilkan. An yatawakkala artinya menjadi wakil. Contoh, kita semua yang hadir di sini, kita boleh beli buku di toko buku sendiri. Karena kita balik, kita akil, kita ghairu safih, kita ghairu mahjur alaihi bifalas karena bangkrut. Maka kita boleh mewakilkan dan kita juga boleh menjadi wakil dari orang dalam membeli. Karena kita bisa beli. Ya, seperti itu. Tetapi kalau misalkan kita mahjur bifalas, bangkrut terus dihukumi bangkrut. Kita nggak bisa beli kan? Maka kita nggak boleh mewakilkan orang untuk beli. Dan kita nggak boleh jadi wakil orang untuk beli. Karena kita nggak bisa beli. Karena kita bangkrut misalkan. Nah, maka wa kullu ma jaza lil insani atasarrufu fi bi nafsihi jazalahu an yuwakkila fi, mewakilkan. Au yatawakkala fi, menjadi wakil. Seperti itu. Wal wakalatu akdun jaizun walikullin minat tarafain. At-tarafain artinya al-muwakkili wal wakili. Faskhul wakalati mata sya'a. Boleh sewaktu-waktu saya wakalahnya saya berhentikan atau saya nggak mau jadi wakil, boleh. Watan fasikhul wakalatu bimauti ahadihima. Bimauti ahadihima al-wakil atau al-muwakil. Wal wakilu amin. Amin, artinya dia tidak, amin ini artinya dia tidak mengganti rugi apabila terjadi kerugian, kecuali apabila terjadi ta'adi atau tafrid tadi. Selama dia tidak ta'adi, selama dia yaf'alu ma yajib wala wa yatruku ma la yajuz, ya. Selama dia menjalankan kewajiban dan tidak sembrono dalam menjalankan amanatnya, maka dia tidak menanggung rugi. Ya, seperti itu. Wal wakilu amin fima yakbidhuhu minal muwakil wa fima yasrifuhu lil wakil wala yadhmanu alal muwakil illa bitafrid, kecuali terjadi tafrid. Misalkan dia wakil, misalkan mengantarkan paket dari pondok ke wali santri misalkan. Selama dia tidak ada tafrid, tidak ada ta'adi, ya, maka dia tidak mengganti apabila paketnya terjadi kerusakan. Tapi kalau dia ada tafrid atau ta'adi atau dua-duanya, maka dia mengganti, seperti itu. Wala yajuzu lil wakil an yabi'a wa yashtari lil muwakil illa bi thalathati syara'id. Contoh, Ustadz Hasan, Ustadz Atok, ini saya punya HP, tolong jualkan. Ini kan wakalah ini, tolong jualkan. Maka beliau Ustadz Atok nggak boleh menjual kecuali dengan 3 syarat. Yang pertama, bisa manil mithli, dengan harga seharusnya HP itu. HP itu apa misalkan? Misalkan Redmi, mereknya 11 Note misalkan. Harganya di pasaran berapa? 3 juta. Maka beliau nggak boleh menjual dengan harga 2 juta. Atau dengan harga 1 juta misalkan. Yang kedua, an yakuna nakdan. Nggak boleh beliau menjual baru dikasih uangnya bulan depan. Nggak boleh. Harus uangnya dikasih sekarang. Karena beliau wakil menjualkan. Harus sekarang. Karena bahaya nanti. Kalau nggak dibayar, yang rugi muwakilnya. Terus syarat yang ketiga, harus dengan uang negara itu. Uang negara itu apa? Rupiah. Maka jangan dibayar dengan misalkan ringgit, ya, atau dengan apa namanya baht Thailand, ya, atau dengan apa, enggak boleh. Seperti itu. Jadi harus dengan samanul mithli, nakdan, ya. Terus nakdul balad, ya. Tentu kalau lebih samanun a'la itu afdol, atau dengan naket yang lebih dari rupiah.
seperti dolar, nggak ada masalah. Ya. Ini nakdul balad ini untuk syarat ini untuk jaga-jaga aja, biar tidak membahayakan muwakil. Misalkan yang lebih rendah dari rupiah itu misalkan peso atau apa gitu, itu kan atau juneh Sudan. Ini mau dicari di money changer se-Indonesia ini nggak ada yang mau nerima. Ya, pound Sudan itu karena lagi ambrol ya. Tapi kalau real di banyak, dolar Amerika banyak seperti itu. Terus wala yajuzu. Ya, ini juga penting. Wala yajuzu lil wakil an yabi' min nafsihi. Enggak boleh. Ustaz, tolong jualkan HP saya Ustaz Atok ya. Oh ya Ustaz, saya beli. Ya. Saya jual ke saya. Ya. Beliau yang ijab dan beliau yang qabul. Beliau baik dan beliau mustari. Enggak boleh. Ya, seperti itu. Kalau mau boleh gimana? Langsung aja. Saya beli HP antum. Ya. Ya, seperti itu ya. Jadi ya min nafsi enggak boleh. Karena apa? Ya karena tentu kalau orang menjual untuk dirinya sendiri, itu dia akan dicurigai nyari harga yang paling murah. Dan kalau bisa murah pun utang. Kredit ya. Ya. Jadi selalu dia mencari maslahat dirinya. Dan itu berbahaya bagi muwakilnya. Seperti itu. Wala yukirru ala muwakilihi illa bi'idnihi. Tidak boleh seorang wakil melakukan ikrar atas nama muwakilnya. Melakukan pengakuan, enggak boleh. Contoh ya, saya menjadi wakilnya Ustadz Atok ini. Ustadz Atok ini punya jualan perabot rumah tangga, pakaian dan sebagainya. Terus saya menjadi wakil dalam perdagangannya. Jadi orang itu taunya ya kalau hartanya Ustadz Atok ini yang jualan saya gitu. Saking sudah merasa ya menjualkan hartanya orang sehingga kayak memiliki ya. Akhirnya saya memberanikan diri mengaku ini Ustadz Atok ini ukirru bi anna Pak Atok ini punya utang senilai 5 juta terhadap fulan. Saking sudah dipercayanya saya ikrar berani mengaku bahwasanya si Pak Atok punya utang terhadap orang. Ikrar bidain ala syaks misalkan. Nah, ini enggak boleh. Ya, wakalah boleh tapi enggak sampai ikrar. Kalau masalah ikrar, karena ikrar ini berarti harta dia akan berkurang. Karena dia mengaku punya utang, mengaku barang punya dia. Ya, ikrar ini kan perbuatan baik dia ngaku dia. Ya. Dan pengakuan dalam ikrar ini ada konsekuensi hukum di pengadilan. Ya. Maka muwakil itu enggak boleh ikrar. Kalau ikrar harus langsung wakil afan enggak boleh ikrar. Ikrar harus pemilik aslinya. Kecuali biiznihi, kecuali pemilik aslinya Pak Atok ini bilang ke saya wakilkan antum dalam jual beli di perabotan ini plus ikrar pun enggak apa-apa. Kalau suatu saat antum ada utang ke seseorang yang lupa terus antum mengumumkan, saya utang sama dia, antum bilang gitu juga boleh. Nah, itu enggak ada masalah. Kalau ada izin dari siapa? Dari muwakil untuk ikrar. Nanti ada bab khusus di bab keberapa? Di akad yang ke setelah ini. Ikrar ya, seperti itu. Lah, tapi ini dhaif. Yang muktamad baik diizinkan enggak diizinkan enggak boleh ikrar. Ikrar hanya boleh muwakil langsung, enggak boleh diwakilkan. Ikrar enggak boleh wakilkan. Harus langsung. Jadi enggak ada perwakilan dalam ikrar, enggak ada perwakilan dalam ikrar. Baik. Selanjutnya adalah ikrar, ikhwah. Ikrar itu maknanya adalah ikhbaru syaksi bihaqqin alaih. Ngaku kalau dia punya hak yang harus dia berikan ke orang lain. Contohnya ini gelas ini punya Pak Atok. Ya. Ngaku kalau
barang yang di tangan dia itu milik orang lain. Itu namanya ikrar. Contohnya seperti itu. Saya namanya mukir yang ngaku. Pak Ato mukor lahu. Ya. Barangnya namanya mukorun bihi. Terus sigoh saya, ucapan saya namanya sigoh. Jadi ada mukir, ada mukorun lahu, ada mukorun bihi. Itu namanya ikrar. Dalam fikih atau bab qadha atau bab jinayat dan lain sebagainya, hudud terutama dikatakan al-ikraru sayyidul adilah. Ikrar itu adalah tuannya bukti. Adilah itu maksudnya apa? Saksi, sumpah, ya, lauth dalam bab jinayat ya ada namanya lauth. Itu bukti. Tapi bukti yang paling kuat adalah ikrar. Karena kalau dia sudah mengatakan ada pertikaian dan sebagainya, terus orang mengatakan, ya, saya yang membunuh misalkan. Fulan mengatakan, ya, saya minum khamr. Fulan mengatakan, ya, sudah berzina. Fulan mengatakan, sudah qati'ut thariq, sudah mencuri. Sudah nggak butuh saksi, semua nggak butuh. Makanya ikrar itu adalah sayyidul adillah. Seperti itu ya. Tuannya para dalil seperti itu. Baik. Faslun. Wal muqarru bihi. Muqarru bihi itu sesuatu yang diikrari kayak gelas tadi. Haknya ya. Wal muqarru bihi darbani, ada dua macam. Yang pertama adalah hakullahi ta'ala. Terkadang seseorang mukir itu sesuatu yang diikrar, itu berupa hak Allah. Seperti hadu zina, hadu syurbil khamr, hadu syarika. Orang ngaku zina, orang ngaku mencuri, orang ngaku minum khamr. Itu berarti dia ikrar. Atas apa? Atas haknya Allah. Apa hak Allah atas dia? Ya dia dicambuk, dia dirajam, dia dipecut dan sebagainya. Berarti ikrar terkadang terjadi di hak Allah Subhanahu wa taala. Terkadang juga wa haqqul adami, seperti ukiru bi anna hadzal qub lak. Yang saya ikrari adalah hak adami, harta dan sebagainya, utang. Fa haqqullahi ta'ala yasihur ruju'u fihi anil ikrari bih. Apabila orang ngaku minum khamr misalkan, dia boleh membatalkan pengakuannya, boleh. Boleh. Dia ngaku sebelum keputusan qadhi mengatakan, "Ya, kamu berhak dicambuk 80 kali." Sebelum dikatakan itu, tapi saya bohong. Nah, enggak ada masalah. Tapi kalau sudah diputuskan kamu dicambuk, terus sudah ditaruh di tempat, sudah enggak bisa. Tapi sebelum itu, walaupun sudah di majelis qadha, sebelumnya sudah ngaku, itu bisa. Seperti itu. Ya. Yasihur ruju'u fihi 'alal iqraru bihi. Tapi kalau itu hakullah. Wa hakul adami. Tapi kalau hakul adami, saya ngaku saya punya utang sama fulan. Sudah ngomong gitu di depan qadhi. Sudah, enggak bisa rujuk lagi. Ya sudah, harus bayar utang. Saya bohong, enggak apa-apa bohong, tapi harus bayar utang. Sudah, harus, kalau hak adami enggak bisa rujuk. La yasihu ruju'u fi anil iqrari bih. Wa taftakiru sihatul iqrar ila thalathati syara'ita. Al-bulugh wal aqlu wal ikhtiyar, enggak mukrah. Wa in kana bimalin u'tubira fihi syartur rabi' wa huwa rusdu. Rusdu itu artinya balik dan tidak mubadzir. Ya. Artinya kalau ada anak kecil terus ukiru bahwasanya saya punya utang terhadap fulan, enggak diterima. Atau ada orang mubadzir ngaku punya utang terhadap orang, enggak diterima. Apabila ikrarnya adalah hakun mali, berkenaan dengan harta. Jadi syaratnya ada tambahan, yaitu rusdun, yaitu balik dan enggak mubadzir. Wa idza aqarra bi majhulin ruji'a ilaihi
fi bayanih. Ikrar majhul itu juga boleh. Seperti saya ngaku bahwasanya si fulan berhak terhadap saya sebuah harta. Apa aqrartu bi anna lahu alayya malun. Tanpa disebutkan malnya berapa, majhul. Boleh. Ikrar majhul enggak ada masalah. Terus kalau ditanya nanti ketika mal itu apa? Ya ditanyakan ke mukirnya. Kalau dia nggak mau jawab, penjara. Sampai jawab. Ya. Terus jawabnya apa dia? Pulpen 1 gitu. Boleh juga. Setiap yang punya harga itu boleh untuk menafsirkan. Ya. Jadi nggak harus malun kathir ya, seperti itu. Nggak harus malun kathir. Kemudian wa yasihul istithna fil iqrar idza wasalahu bihi, idza wasala al istithna'a bil iqrar. Jadi aqrartu bi anna li zaidin alayya milyun illa khamsa mi'ati alf rupiah. 1 juta kecuali 500.000. Ya, ini masalah lughah ya ini. Enggak apa? Bolehlah istitsna dalam ikrar itu. Wa huwa wal iqraru fi halis sihhati wal maradi sawa. Ini ingin melengkapi maklumat yang sudah disampaikan mu'alif di bab hajar. Kalau hajar itu orang sakit itu hanya boleh tabarruk di sepertiga hartanya saja. Ya, karena tabarruk di keadaan sakit itu dicurigai. Dicurigai apa? Pengen menghalangi ahli waris dari mewarisinya. Karena bisa jadi ahli waris dia bukan anak dia, tapi adik atau kakaknya. Enak temen ya, seperti itu. Karena biasanya kakak adik itu bisa jadi ada persaingan, ya kan? Ya. Makanya tabarruk di keadaan sakit itu dibatasi sepertiga, biar menjaga hak ahli waris. Tetapi ikrar itu mengakui bahwasanya dia punya tanggungan sama orang, makanya dia ngaku. Jadi kalau ikrar itu lebih kepada dia takut mau meninggal. Ya. Jadi sebelum meninggal dia ingat punya utang ke orang, punya tanggungan ke orang. Maka ikrar itu boleh di keadaan sehat dan boleh di keadaan sakit dan tidak dibatasi. Karena motivasinya ikrar itu biasanya takut. Karena orang ketika seumur hidupnya utang itu kayak lupa semua. Tapi ketika sebelum meninggal itu ingat semuanya. Motivasinya itu takut biasanya. Makanya wa huwa ay wal iqraru fi halati sihhati wal maradi sawa. Artinya boleh dan tidak dibatasi berapapun itu ikrarnya. Baik. Kemudian ya, akad selanjutnya akad yang ke-14. Wah, sudah setengah alhamdulillah. Dari 28 sudah 14. Ya. Ini kalau Fathul Qorib di kelas ini 3 bulan. Baru dapat 14. Tapi alhamdulillah, ini berkahnya hari Jumat ini. Ya. Baik. Selanjutnya i'arah. I'arah ini saya kira sangat jelas sekali, pinjam meminjam, ya. Mu'ir yang meminjami, musta'ir yang minjam, mu'ar barang yang dipinjam. Ya. Jadi i'arah itu adalah ibahatul intifa. Ya. Kalau ijarah bai'ul manfaah, menjual manfaat. Itu dinamakan nyewa kan? Nyewa itu kan menjual manfaat. Kalau pinjam meminjam itu namanya ibahatul manfaah, membolehkan manfaat. Jadi ketika saya pinjam gelas seseorang, itu saya dibolehkan untuk
memanfaatkan gelas. Tapi saya tidak memiliki manfaat gelas. Maka saya nggak boleh meminjamkan lagi. Karena saya hanya dibolehkan memakai manfaatnya, tidak memiliki manfaatnya. Seperti itu. Berbeda dengan menyewa gelas. Saya membeli manfaat gelas itu, saya boleh meminjamkan. Nah, makanya al-mu'ir, al-musta'ir la yu'ir, tapi al-musta'jir yu'ajir. Ya. Orang yang nyewa boleh menyewakan, tapi orang yang minjam nggak boleh meminjamkan. Baik, faslun. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa kullu ma yumkinul lintifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi jazat i'aratuhu idza kanat manafi'uhu atharon. Ya, baik. Setiap yang halal manfaatnya, seperti di bab jual beli, ma'a baqa'i ainihi, ini syarat dalam yang dipinjamnya, bukan sesuatu yang habis. Jazat i'aratuhu, boleh dipinjamkan, boleh dijadikan objek pinjam meminjam, idza kanat manafi'uhu atharon. Baik. Apa arti atharon ini, ikhwah? Ini idza kanat manafi'u atharon ini sesuatu yang diperdebatkan di mazhab Syafi'i. Maksudnya apa? Ya. Ada ulama Syafi'iyah yang mengatakan sesuatu yang dipinjamkan itu manfaatnya harus atharon la ainan. Contoh, an yakula zaidun li amrin a'artuka syata litahlibaha wa taruddaha alayya. Fahadha la yasih li'annal haliba ainun wa laysa atharon. Contoh gini, saya pinjamkan ya kambing ini dan saya bolehkan antum untuk minum susunya. Nah, ini sebagian ra'yun di Syafi'iyah nggak boleh. Karena di sini ada ain, yaitu susu. Seperti saya pinjamkan motor dan antum boleh pakai bensinnya, boleh. Bensinnya habis nggak apa-apa. Nah, ini bensin itu ain. Ya, ain. Ain itu sesuatu yang bisa dilihat. Susu juga ain. Tapi asar itu manfaat yang nggak bisa kelihatan. Seperti saya pinjam peso untuk motong. Ya, ya. Manfaatnya ya motong tadi. Kegiatan memotong itu. Minjem gelas untuk minum, untuk tempat air. Seperti itu. Lah ini namanya asar ini. Manfaat seperti ini namanya asar. Tempat air, memotong, seperti itu. Ada yang mengatakan, ulama Syafi'iyah, ya, kalau yang kayak kejadian motor, kejadian kambing, yang diperah susunya tadi, itu nggak sah itu. Itu nggak boleh seperti itu. Ya, harus atharon, nggak boleh ainan. Ya, tetapi dalam Fathul Qorib, dalam Bejuri, semuanya itu boleh dengan akad ariyah, boleh. Jadi boleh pinjam kambingnya, saya pinjamkan kamu kambing, nanti kalau mau susu juga nggak apa-apa. Jadi seakan-akan a'artu syata wa abahtu laka labanaha. Jadi seakan-akan itu ada akad ariyah dan akad ibahah. Jadi minjem motor, misalkan, saya pinjam motornya boleh nggak? Boleh, pakai aja. Nah, itu yang minjemin nggak boleh. Bensinnya kok berkurang. Lah itu boleh, di mazhab Syafi'i boleh. Ya. Jadi kalau dia ingin minta bensinnya dikembalikan, itu berarti harus disebutkan di awal. Ini saya pinjamkan motornya, tapi bensinnya nggak saya bolehkan. Bensinnya atau isi. Nah, itu harus disebutkan. Kalau enggak, maka jadi meminjam. Dan itu dibolehkan di Syafi'iyah karena manafiknya dalam i'arah itu enggak harus atharon. Boleh ainan juga. Seperti dalam contoh tadi. Syah
lil laban, ya, dan motor juga ibahah bensin dan sebagainya itu. Maka idza kanat manafi'u atharon ini dhaif. Wal mu'tamad sah akad ariyah walaupun manafi'nya ainan. Seperti itu. Tidak hanya atharon saja. Wa tajuzul ariyatu mutlaqatan wa muqayyadatan bimuddatin. Ya. Saya pinjamkan gelas ini ke antum. Boleh, ini mutlak tanpa ada batasan waktu. Saya pinjamkan gelas ini ke antum 5 hari. Boleh. Baik mutlak maupun muqayyad, yang minjemkan mau ngambil setelah itu juga enggak ada masalah. Ya. Seperti itu. Misalkan saya pinjamkan ke antum 5 hari. Baru dipinjam 1 menit, enggak jadi, saya pengen make. Enggak ada masalah juga. Ya, seperti itu. Wa hiya madmunatun 'alal musta'ir biqimatiha ay biqimatil 'ariyah yauma talafiha. Nah, ini orang yang minjem itu ikhwah itu dhaman. Jadi walaupun dia sudah menjaga dengan baik, kalau rusak harus ganti. Dipinjemi aja udah terima kasih kok. Ya, seperti itu. Kan yang minjemi enggak wajib meminjamkan. Jadi akad ariyah itu akad dhaman. Artinya apa? Artinya walaupun dia sudah menjaga dengan baik, dia tidak dipakai apa-apa, misalkan minjem baju ya, tapi enggak dipakai bajunya, disimpan terus dimakan rayap, dan di lemari padahal, udah rapat, rapi dan sebagainya, tetap dia harus menggantinya. Karena akad ariyah ini, akadnya dhaman. Maka dikatakan, wahiyya madmunatun alal musta'ir biqimatiha yauma talafiha, dengan harga di hari pas rusak. Jadi, minjemnya misalkan hari ini, rusaknya seminggu yang akan datang, hari apa itu? Tanggal 7 misalkan. Nah, maka harga di hari yang pas rusak itu berapa? Itu yang dia bayarkan ke pemiliknya. Setelah bab ariyah, bab yaitu tasarruf yang ke-15 yaitu ghosab. Ya. Ghosab itu definisinya adalah al-istila ala haqqil ghair bi ghairi haq. Ya. Menguasai haknya orang dengan zalim. Bi ghairi haq itu artinya zalim, zulman. Ya, menguasai hak orang dengan zalim. Hak orang ini lebih umum daripada kepemilikan. Karena hak ini mencakup misalkan jadwal, ya, jadwal apa misalkan? Jadwal khutbah orang. Jadi orang ke masjid, jadwal khutbah. Ya. Khutbahnya di Jakarta ya. Setiap khutbah 1 juta. Ya. Ini dia mau naik. Ini udah ada orang, udah ada di sana. Lah ini ghosab. Ya. Terus hak duduk dia udah booking di soft awal. Ya, udah booking sejadah di selonong. Itu ghosab juga. Jadi apa? Menguasai hak orang dengan dolim. Ini namanya ghosab. Jadi enggak harus harta, hak pun bisa dinamakan dengan ghosab seperti itu. Taib. Nanti di ghosab ini ikhwah, dalam rangka kan ghosab ini berarti kan dia harus mengganti. Ini bagaimana cara mengganti barang ghosaban itu? Misalkan anggap sajalah yang mudah contohnya adalah menggosok HP misalkan. Ya. Apabila ada orang gosok HP selama sebulan misalkan. Terus setelah itu HP-nya dikembalikan. Ya. Yang dia kembalikan itu naktafi bihadzal qadri wa ba'da qalil adzanul asr ya. Jadi kita cukupkan sekian. Alhamdulillah kita sudah dapat berapa ini? 14 akad lah, lumayan. Bisa pulang itu bisa membawa bekal lah.
Naktafi bihadzal qadri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.